Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Eliza dari kelas PMT 6B. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan software untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan pemrograman. Yang pertama yaitu pengertian software. Software adalah suatu data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Dari data tersebut akhirnya dapat diolah oleh komputer dalam bentuk sebuah program ataupun sebuah instruksi yang dapat menjalankan suatu perintah. Bentuk terkecil dari perangkat lunak adalah operasi aritmatik dan logika. Dari operasi dasar ini disusun program atau perangkat lunak. Data yang diproses pun telah banyak berubah, yang semula hanya berupa data bilangan dan karakter, merambah ke audiovisual seperti bunyi, suara, gambar, dan film. Adapun sejarah dari perkembangan software itu terdapat 4 era. Yang pertama era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Pada era pioner, bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Pada era stabil, baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna secara cepat atau langsung. Pada era mikro, perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Pada era modern, tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Selanjutnya yaitu perkembangan komponen software. Terdapat software sistem operasi, software aplikasi, software custom. Yang pertama yaitu perkembangan software sistem operasi terdapat beberapa generasi. Yang pertama generasi awal, yang mana merupakan perkembangan awal komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini, belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang dapat dikerjakan langsung oleh pengguna. Pada generasi kedua, memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi. Tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada, contohnya VMS dan IPSys. Pada generasi ketiga, sistem operasi menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Pada generasi keempat, sistem operasi telah menggunakan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer, sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak. Pada perangkat bergerak seperti pocket, personal komputer, laptop, notebook, dan sistem operasi jaringan virtual juga berkembang. Nah, adapun perkembangan software aplikasi atau program, yang mana pada awalnya perangkat lunak menggunakan kode biner digit atau yang dikenal dengan bit yang terdiri dari 2 angka, yaitu 1 untuk benar atau on, dan 0 untuk salah atau off. Karena terlalu rumit dan panjang, maka orang-orang pada saat itu mulai membuat kelompok-kelompok bit yang terdiri dari 4 bit, 8 bit, 16 bit, dan juga 32 bit. Melalui kode-kode bit ini, orang-orang mulai merakit kode-kode tersebut menjadi berbagai struktur instruksi seperti transfer, operasi logika, dan juga penyimpanan. Hingga pada akhirnya terbentuk kode-kode baru yang dikenal dengan nama assembler. Assembler adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Dalam pemrograman komputer dikenal 2 jenis tingkatan bahasa. Jenis yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan jenis yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Kode dari assembler inilah yang menjadi cikal bakal terlahirnya banyak aplikasi. Perkembangan aplikasi pun terus berlanjut sampai sekarang. Aplikasi yang digunakan di dalam komputer secara personal begitu banyak. Misalnya,
Untuk aplikasi pengolahan data kerja, terdapat Microsoft Office, yang terdiri dari banyak aplikasi untuk mengolah data berdasarkan fungsinya. Kemudian terdapat aplikasi pengolahan gambar seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan software custom atau bahasa program. Dimulai dari tahun 1940-an, yang mana pada tahun ini bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Selanjutnya dari tahun 1950 sampai 1960-an. Bahasa pemrograman yang berkembang pada masa ini antara lain Fortran, LSD, COBOL, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, periode tahun 1967 sampai 1978. Pada periode ini dikembangkan bahasa Simula yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung pemrograman yang berorientasikan objek. Selain itu juga terdapat Pascal, Fortran, Smalltalk, dan lain sebagainya. Selanjutnya periode 1980-an. Pada tahun ini dikembangkan C++, yaitu bahasa pemrograman yang dikolaborasikan dengan sistem programming yang berorientasikan kepada objek. Selain itu terdapat ada Eiffel, Perl, dan VL. Selanjutnya periode 1990-an. Pada tahun ini selain dikembangkan untuk berorientasi kepada objek, juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Bahasa-bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun ini diantaranya adalah Haskell, Java, Ruby, JavaScript, dan seterusnya. Selanjutnya periode 2000-an sampai sekarang, terdapat dua konsepsi besar yang terjadi pada periode ini, yang mana kemudahan basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Beberapa bahasa pemrograman yang tercatat dikembangkan pada tahun 2000-an hingga detik ini diantaranya adalah Ruby, Microsoft Visual-Net, JavaScript, template, dan lain-lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang. Tiap orang berpikir untuk bagaimana semakin hari teknologi dapat membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan manusia sehingga lebih mudah. Nah, cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.